Halo semuanya, perkenalkan saya Nauri Sabiasini, salah satu dosen di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Sebagai salah satu universitas yang bekerja sama dalam program Into Food Project, saya ingin mengajarkan salah satu mata kuliah yang mendapatkan perubahan atau ada kaitannya dengan proyek kita, yaitu untuk mengurangi food waste dan juga food loss di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya komunikasi antar budaya dengan permasalahan food waste dan juga food loss di Indonesia? Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa itu komunikasi antar budaya dan apa sih pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Nah, mungkin teman-teman sering melihat atau misalnya memperhatikan di sekitar teman-teman nih, apakah orang-orangnya berasal dari lokasi yang sama, berasal dari suku yang sama, berasal dari wilayah yang sama, bahasanya sama, kebiasaannya juga apakah pasti sama? Nah, kalau misalnya teman-teman bertemu dengan orang-orang baru atau misalnya melihat kebiasaan orang-orang di sekitar kita, pernah nggak sih kita melihat sesuatu yang aneh? Atau pernah nggak sih kita merasa bahwa, loh kok kebiasaan dia beda ya dengan kebiasaan saya? Atau kok di keluarganya punya cara berkomunikasi yang beda ya, punya pandangan yang berbeda ya. Nah, kita harus bisa paham bahwa beda budaya, beda suku, maka perilakunya juga beda, termasuk salah satunya adalah perilaku komunikasi. Lalu apa sih Kak hubungannya dengan permasalahan food waste ataupun food loss? Nah, kita harus bisa paham bahwa ada sekali banyak permasalahan yang terjadi di dunia saat ini. Misalnya kita sekarang bisa lihat ada tren globalisasi. Sebenarnya globalisasi itu sudah sekitar mungkin udah 20 tahun ya sudah mulai berjalan. Tapi makin kesini kita semakin melihat bahwa globalisasi itu makin terasa. Semakin banyak bisnis ataupun perdagangan yang dilakukan secara internasional. Indonesia tidak hanya misalnya melakukan perdagangan dengan ya di dalam wilayahnya saja, tapi kita melakukan perdagangan juga dengan negara-negara lain, baik di wilayah ASEAN, wilayah Asia sampai juga internasional. Kemudian kita melihat adanya perubahan luar biasa di bidang teknologi. Perkembangan teknologi ini cepat banget sehingga kadang-kadang kita sebagai manusia kita belum bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Kita yang tadinya hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, bisa berkomunikasi dengan orang mungkin hanya dalam satu wilayah atau hanya di dalam satu negara, sekarang kita bisa bertemu dengan siapapun, dimanapun, kapanpun melalui adanya teknologi. Nah, kemudian selain globalisasi itu membawa teknologi yang cepat, perkembangan yang begitu hebat, alasan lain juga ada yang namanya traveling. Kita mungkin selama pandemi travel memang di-ban ya. Banyak dari kita yang terpaksa memang tidak bisa kemana-mana. Kita hanya bisa di rumah. Tapi sebelum pandemi dan sekarang after pandemi, apa yang akan terjadi? Travel itu luar biasa. Kegiatannya sangat banyak dan juga orang traveling bukan hanya di dalam negara tapi juga ke luar negara. Banyak sekali kegiatan-kegiatan atau bahkan promo travel yang membuat orang kemudian jadi banyak pergi ke luar negeri, banyak bertemu dengan orang-orang dari kebudayaan baru dan mau tidak mau harus berkomunikasi juga dengan orang-orang baru tersebut. Setelah itu, globalisasi juga membawa kompetisi untuk sumber daya alam. Sekarang misalnya sumber daya alam yang dimiliki sama Indonesia itu bukan cuma untuk rakyat Indonesia, tapi juga bisa dijual ke wilayah lain. Atau misalnya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita kekurangan sumber daya alam apa sehingga kita akhirnya butuh untuk import sumber daya tersebut ke negara kita. Nah, ketika semua hal ini terjadi, apakah kita tidak membutuhkan komunikasi? Apakah kita diam-diaman aja? Kan nggak mungkin. Pasti kita harus berkomunikasi satu sama lain sehingga bisa tercipta perjanjian kerjasama di era globalisasi. Nah, kemudian
sekarang kita yang kedua, alasan kedua adalah kita bisa lihat adanya semakin banyak konflik-konflik internasional yang terkait juga dengan keamanan. Kalau misalnya teman-teman ingat nih, banyak banget kasus terkait sekarang peperangan, terorisme antar negara, kemudian misalnya perebutan wilayah dan lain sebagainya. Semua konflik tersebut membutuhkan solusi yang salah satu caranya adalah dengan berkomunikasi antar budaya dengan baik. Lalu yang ketiga, ada yang namanya World Health Issue. Sekarang teman-teman mungkin udah paham ya, kita yang namanya masalah kesehatan itu nggak mungkin hanya di satu wilayah aja, tidak mungkin hanya di satu negara aja. Virus COVID-19 kita tahu itu melanda satu dunia dan butuh usaha satu dunia untuk bisa mengendalikan penyebaran virus tersebut, untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait COVID-19 tersebut. Kalau misalnya kita tidak berkomunikasi satu sama lain antar negara, tidak saling bantu-membantu, kemungkinan mungkin COVID masih parah nih saat ini. Lalu ada juga permasalahan yang namanya shifting population atau pergeseran populasi, entah karena imigrasi, lalu ada yang namanya aging population, di mana sekarang banyak negara-negara yang usia tuanya, populasi usia tua itu justru lebih banyak dibandingkan populasi usia muda. Nah, ini sangat-sangat membutuhkan sumber daya dari negara lain atau dari budaya lain. Hal ini kemudian menyebabkan ada yang namanya masyarakat multikultur atau masyarakat multibudaya, di mana di dalam satu masyarakat, satu wilayah, budayanya udah campur aduk di sana. Kita tentu melihat ini di dalam kota-kota di wilayah urban, di Jakarta misalnya, atau di Surabaya, atau mungkin di Singapura. Kalau di dalam sebuah negara kecil yang kita bisa lihat bahwa di sana masyarakatnya itu sangat multikultur. Ada orang Cina, ada orang India, orang Melayu, Indonesia dan lain sebagainya, itu ngumpul di satu wilayah di mana mereka harus berkomunikasi dan harus bisa memahami maksud dari cara berkomunikasi orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Dan yang tidak perlu kita sangsikan lagi, salah satu permasalahan yang kita alami hari ini adalah environmental challenges, yaitu permasalahan dengan lingkungan. Nah, permasalahan lingkungan ini banyak banget ya, mulai dari mungkin perusakan lingkungan, atau misalnya dari pertambangan yang tidak memperhatikan after effect-nya, dan juga misalnya ada terkait masalah sampah, masalah pencemaran air dan lain sebagainya. Nah, apakah kita bisa menanggulangi ini sendirian tanpa bantuan pihak lain? Belum tentu loh. Karena antara satu negara dengan negara lain atau antara satu budaya dengan budaya lain, mungkin mereka punya resources yang berbeda untuk menangani sebuah masalah. Contohnya aja nih, di dalam project Into Food, di mana kita mencoba untuk menanggulangi permasalahan food waste dan juga food loss yang menjadi salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia. Kenapa? Karena kita masih menjadi 10 besar penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai tahun lalu, kita masih sebagai juara dunia kedua untuk sampah makanan. Wow! Dan sedangkan tahun ini peringkat kita turun, yang berarti bagus, tapi masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, dalam penyelesaian masalah atau mengurangi masalah food waste dan food loss ini, di dalam project Into Food itu ada 5 universitas di Indonesia yang bekerja sama dengan 3 universitas di Eropa. Kita bisa lihat dari kerjasama itu ada budaya yang akan mempengaruhi di sana. Budaya komunikasinya pasti beda, budaya kerjanya juga pasti akan beda. Nah, untuk menyatukan hal tersebut supaya yang namanya miscommunication itu tidak banyak terjadi, supaya bisa saling memahami satu sama lain, supaya tidak ada yang namanya rasa tersinggung atau misalnya
ada permasalahan-permasalahan lain, maka dibutuhkan kemampuan komunikasi antar budaya yang sangat baik. Nah, kalau misalnya kita mau definisikan sebenarnya komunikasi antar budaya itu seperti apa sih? Jadi, komunikasi antar budaya itu akan terjadi ketika ada anggota dari satu budaya tertentu memproduksi pesan yang dikonsumsi oleh anggota budaya lainnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat ada satu orang memproduksi pesan, di mana pesan tersebut kemudian dikonsumsi atau diterima dari orang yang oleh orang yang berasal dari budaya lain, maka di situ disebutlah terjadi adanya komunikasi antar budaya. Nah, tapi apakah kalau misalnya saya nih di dalam ruang kelas, saya orang Sunda, lalu teman saya orang Jawa, kami sukunya beda, apakah itu sudah bisa disebut sebagai komunikasi antar budaya? Belum tentu loh, karena kita harus lihat lagi, suku Sunda dan Jawa itu sebenarnya tidak terlalu beda. Kita punya bahasa pemersatu, kita punya budaya yang mungkin mirip-mirip gitu. Agamanya juga mungkin bisa dibilang mungkin mostly di Indonesia agamanya hampir sama. Nah, kalau kita mau lihat benar-benar komunikasi antar budaya itu seperti apa, kita harus paham bahwa komunikasi antar budaya itu interaksi di antara dua orang yang berbeda budaya ini mereka ini memang punya persepsi budaya dan juga simbol yang mungkin sangat berbeda sehingga proses komunikasinya bisa terganggu gitu. Jadi kalau misalnya cuma sekedar Sunda sama Jawa tapi mereka sama-sama bisa bahasa Indonesia dengan lancar, mereka hidup di lingkungan yang sama, bisa jadi itu kita tidak bisa sebut sebagai komunikasi antar budaya. Tapi kalau misalnya orang Sunda ketemu dengan orang Jawa, mereka benar-benar cuma bisa bahasa Sunda dan cuma bisa bahasa Jawa misalnya. Nah, itu bisa dibilang terjadilah komunikasi antar budaya. Nah, di dalam komunikasi antar budaya ada beberapa hal yang akan mempengaruhi pembelajaran kita berikutnya. Kita harus paham bahwa ada beberapa karakter dari budaya itu sendiri, yaitu budaya dipelajari, budaya itu dibagikan, budaya itu ditransmisikan dari generasi ke generasi, kemudian budaya itu berdasarkan simbol, budaya itu sangat dinamis, dan budaya merupakan sistem yang terintegrasi. Nah, karena salah satu karakteristik budaya adalah ditransmisikan dari generasi ke generasi dan juga budaya itu dibagikan, kita bisa melihat bahwa kebiasaan orang-orang sebelum kita itu biasanya diturunkan kepada kita, kepada generasi kita, dan kita pun nanti mungkin akan menurunkan budaya tersebut kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti, supaya budaya itu tetap ada di dunia ini, tetap dijalankan. Nah, budaya itu kemudian kan akan membuat sebuah habit ya atau kebiasaan. Salah satunya adalah kebiasaan makan. Kalau misalnya kita punya kebiasaan makan yang tidak memperhatikan porsi, kita punya kebiasaan makan di mana kita tidak mempedulikan sisa makanan, kita membuang begitu saja sisa makanan, dan itu tidak diubah, dan itu terus ditransmisikan dari generasi ke generasi, dibiasakan gak apa-apa buang-buang makanan, maka permasalahan kita di Indonesia terkait food waste dan food loss tidak akan pernah selesai. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami terkait budaya dan juga bagaimana berkomunikasi antar budaya sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan food waste dan food loss di Indonesia. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di mana saya akan membahas mengenai pandangan budaya terutama kaitannya dengan makanan atau kebiasaan makan. Sampai di sini untuk pertemuan pertama. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah!